aman. Selamat Halo. Oh, malam, istirahat ya. Ya. Shalom. Oh, oh di sana Belum. udah malam ya, Bu Vera? Udah malam di sini, Bang Oh, Jack. di tempat kami ini masih jam sekitar 17-an. Saya pakai WIB soalnya. Oh ya, di sana udah jam 7 malam ya. Udah berapa kali saya undang naik ke sini pas lagi nggak bisa ya, Bu Vera? Dia nyari takjil dulu deh, Jaringan di Bang sini Bang lagi Jack. jelek. Oh, Makasih ya oke. Bang Jack udah dinaikkan ya. Ya, hati-hati ya Mau Bang cari Setback. takjil dulu. Oke, Siap. siap. Siap Bang Selamat Setback. sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Bu Vera mau nanya Bu Vera, gimana kemarin hari Iya, Minggu jadi ke gereja kah? Atau jadi wow, itu udah yang keberapa kalinya ke gereja Bu? baru kalau selama ini ya baru yang pertama kali, tapi udah didaftarin sama teman di dalam. Hmm, Udah lapor kan, oh, bilang oh, mau oh. masuk jemaat situ. Iya, Wah, wah puji Tuhan Bu, puji Tuhan lah. Jadi Bang KTP, ini Bu Vera ini beliau kemarin ini ya pas di live-nya Mina ya Bu Vera, iya, iya, cerita kesaksian kalau apa beberapa kali mimpi ya Bu ya. iya. Lagi ibadah di gereja gitu kan. Terus ya beliau dari non ya Bu ya, Iya. dari non Kristen ya. Wah, puji Tuhan lah Bu. Kita saran ya Bu, Ibu apa bertekun kalau misalnya ada kayak acara komsel, biasanya ada acara komsel seperti itu Bu. Komsel itu kayak apa ya? Kebaktian. Nah, kebaktian kecil Bu. Ah, betul. Ah, Kebaktian ah. kecil. Nanti eh, minggu depan saya di rumah pertama. oh ya, di rumah Ibu malahan. Iya. Wow. Wah, mantep lah. Selamat lah. Udah masuk di kelompok, dimasukin ke kelompok. Oh, oke oke oke. Tadi kami juga baru pulang, saya juga baru pulang dari kebaktian tadi. Dari kebaktian kelompok. Oh, wah puji Tuhan lah, Ah, puji Tuhan. Ya, ikut senang lah Bu. Saya juga apa? Ya doa ya buat ibu sekeluarga ya, buat suami, buat putra putri. Oh, apa anaknya berapa Bu? dua, putra putri. Udah besar besar Bu atau masih? Udah besar-besar. Ini yang Oh, anak ini yang masih belum bisa, belum ini. oh iya Tapi ya. ya, Yang SMA ya Bu ya katanya ya Bu ya, yang SMA ya. iya yang Yang udah SMA. SMA. Oh iya iya iya. Ya, jadi ada namanya gini Bu. Ada namanya Santo Agustinus dari Hippo ya Bu ya. Iya, Nah, eh, beliau itu lebih ekstrim ya. Jadi beliau itu ya apa namanya pemabuk, hidup sama wanita dan lain sebagainya tanpa dalam ikatan gitu kan. Nah, iya. tetapi ibundanya itu tuh berdoa sampai 14 tahun ya kalau nggak salah ya. Oh sorry sorry 20 tahun berdoa untuk Santo Agustinus. Nah, suatu hari singkat cerita ya, eh, suatu hari singkat cerita dia lagi di tempat ceweknya gitu kan, yang dia udah pokoknya bebas gitulah. Nah, itu tiba-tiba kayak Tuhan sentuh dia gitu loh. Kemudian apa ya namanya? Langsung hidupnya berubah. Dia benar-benar mau fokuskan diri untuk Tuhan. Dia benar-benar ini. Jadi memang apa ya Tuhan mengajarkan kita bertekun dalam doa gitu. Nah ini dari Bro Crayon Shinchan ini Bu, sudah baca belum Bu? Nah ini dia tanya, coba dong Bu Vera kasih kesaksian gitu, singkat-singkat aja Bu, nggak apa-apa. Eh, gimana ya? Kan saya dari kecil kan orang tua saya semua kan Muslim. Jadi saya, tapi dari kecil juga saya kayak nggak diajarkan tentang agama gitu. Kayak dilepas aja seperti ayam gitu, cari makan sendiri. Karena umur 5 tahun mama udah meninggal.
Hmm. Terus bapak tuh nikah lagi juga, dapat istri. Mama tiri saya tuh kayak gimana ya? Jahat lah kalau kata-kata sekarang tuh jahat. Dikasih makan nasi basi. Oh, Pokoknya serius, Bu? jarang. Iya, serius. Saya pernah sekali itu nyuri telur goreng ya di rak piring dulu. Dipotong kaki saya. Maksudnya gimana, Bu? Di Dipotong, dipotong pakai pisau karena nyuri telur itu, telur goreng waktu kecil ya. oh, 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 Saking serius, Bu? jahatnya itu. Iya, serius. Maksudnya itu dirobek atau Iya sampai berdarah? iya, dirobek sampai dalam. Oh, oke, 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 oke. Heeh. Astaga. Kaki saya pakai pisau. Enggak, soalnya kalau kalau kami Telapak kaki eh, saya. istilah potong itu kan Oh iya iya iya, istilahnya maksudnya iya, takut dirobek saya. dirobek Aduh. sampai dalam kan kakiku itu sampai dijahit. Terus tapi nggak berani bicara sama bapak karena setiap bicara pasti dipukul lagi kalau bapak pergi. Akhirnya umur Hmm. 7 tahun saya putuskan keluar dari rumah. Saya pergi. Oh. Sempat itu saya dirawat sama orang orang Batak dulu. Orang Batak dia ngerawat saya. Sempat saya ikut-ikut masuk ke sekolah minggu dulu waktu kecil kan. Iya. Jadi mungkin dari situ sebenarnya dari kecil tuh kepingin kepingin memang ini, Oh, ada tapi namanya kerinduan ya, Bu ya? Istilahnya ada iya, kerinduan. Oh, oke, 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 oke. karena dari kecil tuh bahkan lagu sekolah minggu pun saya hafal karena saya sering Hmm. masuk gereja dari kecil. Hmm. Hmm. Tapi namanya masih ada orang tua Hmm. kayak gimana ya? Meskipun anaknya di luar tetap dipantau juga mungkin kan. Sampai Oke. akhirnya singkat cerita saya nikah sama suami saya ini. Saya nikah sama suami saya ini kan dia awalnya Nasrani. Oke. Kan dia Nasrani. Tapi saya paksa kemarin harus nikah Muslim karena keluarga saya kan haji semua. Nggak Iya. terima kalau saya harus nikah gereja ikut suami. Tapi sebenarnya dalam hati sih maunya sih nikah Nasrani, nikah gereja, mau ikut suami. Cuma Hmm. namanya masih belum berani untuk ini ya ikut aja orang tua maunya gimana kan. Saudara-saudara, tante-tante maunya gimana. Hmm. Sudah selama saya menikah sama suami saya ini udah berapa tahun, saya tidak pernah merasakan sukacita dalam kehidupan saya begitu. Tidak ada, maksudnya hanya masalah-masalah, macam tidak ada damai sejahtera di dalam hidup saya. Hmm. Sampai suatu saat saya tiap malam itu selalu mimpi, mimpi di dalam gereja, mimpi terus dalam gereja. Sampai pada suatu Hmm. saat saya ada masalah yang besar menurut saya besar sekali. Suami saya berselingkuh. Hmm. Eh, Malam itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau ada buat aku, kau memang menginginkan aku ikut di jalanmu. Pada saat itu saya sudah berdoa lipat tangan itu sudah istilahnya Hmm. berdoa untuk Yesus gitu. Hmm. Karena Hmm. maksudnya kayak sukacita dalam hidup nggak ada saja masalah. Tolong Hmm. apa gerakan hati suami saya supaya pulang. Hmm. Itu Tuhan jawabnya singkat sekali. Hanya dalam waktu 4 hari suami saya tiba di rumah. Loh, Padahal itu suami saya itu dia jauh kerjanya dari rumah sini. Jauh. Dia harus naik eh, pesawat 2 kali. berarti luar pulau ya, Bu ya? Iya. Dia harus naik pesawat dua Hmm. kali dulu. Terus dia harus naik helikopter dulu baru bisa tiba di rumah. Tapi Oh. saat itu Tuhan dia jawab doa saya dengan cepat. Hanya 4 hari suami saya pulang. Padahal di sana dia lagi tinggal sama perempuan itu. Aduh. Perempuan yang sama dia itu. Hmm. Dari situ saya percaya Tuhan dan saya memang kan saya sudah berjanji. Kalau berjanji dengan manusia mungkin bisa tapi ini kita berjanji sama Tuhan. Saya harus ikut jalannya. Jadi saya harus ikut dia dan saya harus jadi hamba Tuhan.
Begitu. Amin, Bu. Amin. Eh, Makanya waktu ngelihat live itu saya nanya, gimana ya caranya? Kita kalau masuk ke gereja itu gimana? Kira-kira kita di ini kan enggak karena kita bukan jemaat gereja itu gitu kan saya bertanya itu malam. Iya, betul betul. Heeh. Tapi kan saya dapat ini bilang masuk aja Bu. Buktinya saya masuk memang saya disambut dengan baik. Kebetulan saya bertetangga rumah depan rumah ternyata maksudnya Kristennya sama satu gereja dengan suami saya. Jadi sekarang saya sudah masuk di kelompok, Hmm, sudah didaftarkan sebagai jemaat. hmm, Tapi tunggu suami pulang. Kan saya minta minggu depan hari Kamis minggu depan ada kebaktian di rumah. Mau bikin kebaktian di rumah hmm. gitu. Wah, puji Tuhan ya. Luar biasa. Gimana Bang KTV? Luar biasa. Diikuti aja nanti prosedurnya Bu. Sabar kan, bertumbuh. Ini cara Tuhan luar biasa Bu, misteri kan. Iya, memang sangat misteri. Iya, Hmm, ya itulah Bu. Luar biasa. Tapi sekarang saya punya keluarga karena sudah lihat di TikTok saya tinggal posting firman-firman Tuhan apa kan di iya, sosmed saya di Facebook. Saya punya iya. keluarga itu yang haji semua itu udah buang saya, dibuang saya. Tapi saya bilang begini, "Ah, tidak apa-apa." Saya selalu berdoa, saya bilang, "Tidak apa-apa Tuhan, saya dibuang hanya dengan manusia. Yang penting saya tidak dibuang dengan Tuhan." Itu saja. Amin, 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 Bu. Amin, amin, Ibaratnya amin, sudah dibuang, udah nggak dianggap keluarga lagi ya, biar aja nggak apa-apa. amin, amin, amin. Oke, tetap bersabar ya Bu. Iya, Tapi percayalah Bu, Tuhan yang kita sembah itu hidup. iya Amin, saya percaya betul. Tahu nggak Bu, karena kuasa dia punya kuasa Bu. Dari yang hatinya begini dia akan ubah itu. Tuhan kita punya kuasa untuk itu Bu. Percayalah Bu. Jadi mungkin kalau dunia bilang ibu dibuang sama mereka, suatu saat mereka akan merindukanmu Bu. iya, Percayalah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang punya kuasa. Mengubah Amin. apa yang nggak kita pikirkan, dia ubah tuh Bu. Dan itu misterinya di situ Bu. tapi kakakku yang satu yang dukung sih, kakak kandungku satu dukung. Dia bilang terserah. Mm-mm. Ya, pelan-pelan Bu. Itu kan iya. Ya, pelan-pelan nanti cara Tuhan itu luar biasa Bu. Kok bisa Beginilah dukung, cara Bu? Tuhan bekerja. Kok bisa? Ya, Iya. Kok bisa dukung? Kan dari keluarga Islam semua kan, Bu? iya. Kalau kakak saya dia bilang terserah kamu aja. Itu kan urusan kamu, hidup kamu itu urusan kamu dengan Tuhanmu. Kalau saya dengan Tuhanku. Jadi terserah aja. Kalau kakak saya dukung, saya udah dibuang sama keluarga macam bapak punya kakak, bapak punya adik udah nggak mau nganggap saya lagi kan. Tapi kalau kakak dia biasa, dia dukung aja dia bilang terserah kamu yang jalani, kamu yang ngerasain. Malah sekarang saya lagi ini lagi bujuk-bujuk dia aku bilang eh saya mau tanya kan tadi pagi kan saya teleponan sama dia saya bilang Kak saya tanya selama kamu berumah tangga dengan suami kamu merasakan sukacita tidak dalam hidupmu saya bilang begitu karena susah aja terus kan yang didapat seperti yang saya rasakan kemarin Hmm. Kita tapi sapa sebentar Bu Vera, kita sapa Lai Erben. Lai Erben, shalom Lai. Salam, aku belum mandi. shalom Ini selamat ini luar malam biasa nih Lai Erben kesaksian dari Bu Vera ini. Ya, kenapa bos? Jadi beliau dari ceritanya dari sebelah ya. Kemudian kemarin pas apa live-nya Mina itu kan cerita gitu kan. Nah, Nah, kemudian oh ternyata minggu kemarin udah masuk gereja, Bro. Terus udah udah apa namanya? Udah mulai ini ya, udah mulai masuk komsel ya, Bu Vera ya. iya Nah, ini kita lagi ngobrol soal apa namanya nih? Soal posisi
gimana kemarin dari keluarganya, respon dari keluarganya gitu kan. Gitu. Hari ini juga saya nuntun satu orang. Ah, puji Tuhan luar Iya, biasa ya. minta stop. Aduh, ngeri sekali ya. Bukan, tadi saya sama Ibu Padilla nuntun satu orang juga. Oh, yang offline ya, Le? Iya, Offline kan atau kita kan lewat Zoom? lewat Zoom. Oh, oke 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 oke. Tapi udah bergereja dia. Hmm. Mm-mm. Bergereja dia. Ini yang ya ini 1 bulan ini ada sekitar berapa itu? Udah ada dalam 1 bulanan ini udah ada berarti udah ada sekitar berapa ya? 6 apa ya? 6 atau 7 ya yang dibimbing ya. Iya. Tapi Puji nggak usah Tuhan. kasih tahu. Iya Kita kan betul. Kita lagi penyu. kita nggak Biar perlu ringan bambu itu. betul betul. Kita Timothy al-awal naik dong Timothy. Bu Vera bisa lanjut Bu Vera. Lanjut Ah Bu iya. Vera. Ini Tadi kan terakhir tadi tadi kan kakaknya kan saya tanya kan kakaknya kenapa mm-mm. Ya. kenapa ngasih izin, gimana ceritanya gitu kan? Mungkin satu karena kakak kan udah tahu sekarang saya kan di sini ada bisnis kecil-kecilan ini Bang Jack. Ada Oke, usaha kecil-kecilan. Saya kan sekarang oke. di sini udah usaha ternak ya, ternak B2 nih. Wah, oke oke oke. Saya kan ternak B2 udah lumayan baru 2 tahun sih, baru 2 tahun ini ternak B2. Nah, Oke. terus kakak ini kan dia bilang itu kan dilarang, ya kan? Waktu itu Haram sempat ya. pertama pertama buka pertama usaha itu. Mm-mm, Terus aku bilang sama kakak gini, Kak, mm-mm. eh, semua itu dari pandangan kita saja gitu loh. Kalau kita memang niatnya gimana ya gimana, terus gini lama-lama terus dia dengar kan sebelum aku bilang mau masuk Kristen, aku bilang kakak aku mau masuk Kristen, aku bilang. Terus kakak bilang ya terserah. Lagi pula kan suamimu juga Kristen. Ikut aja Hmm. suamimu, kakak bilang. Ah, terus tadi pagi aku telepon sama kakak, kakak bilang, aku bilang, Kak, kamu pernah merasakan sukacita dalam hidup tidak? Maksudnya apa? Maksudnya yang hidup tapi tidak ada beban gitu. Udah kayak semua diserahkan sama ke tangan Tuhan. Dia diem lama tuh. Kakak dia diem lama. Terus kakak bilang kenapa? Kalau kamu mau masuk Kristen masuk aja, tapi kalau kakak belum kayaknya. Kayak bahasa belum itu saya ngerasa bahwa ada secerca harapan buat saya. Mungkin Tuhan ini saya itu pakai saya mungkin supaya saya bisa ini kakak saya lagi Membimbing ya. menyelamatkan kakak. Amin dalam nama Yesus. Amin Bu. Makanya Amin Bu. makanya kakak dia bilang dia mau ke sini kan. Kakak kan beda pulau. Kami sama-sama di Papua tapi beda pulau. Dia di Jayapura, saya di Nabire. Oh, Saya sih. terus aku bilang begini sama kakak. Kakak kesini aja udah aku bikinin gubuk-gubuk kecil lah. Yang penting kakak kesini aku bilang. Supaya aku bimbing. Maksudnya tadi siang-siang ini aku tidur siang. Aku tidur siang itu aku mimpi di dalam gereja lagi. Aku mimpi di dalam gereja lagi, tapi dalam mimpiku itu suamiku pulang, terus ada kakak di pintu gereja. Makanya aku bilang, mungkin aku mau dipakai sama Tuhan untuk narik pelan-pelan gitu. Makanya Hmm. aku gimana ya? Memang kuasa Tuhan tuh nggak ini ya, nggak terduga-duga. Hmm. Kita manusia itu berpikir tuh nggak sampai logika. Kalau dipikir dengan secara logika itu nggak logis lah ibaratnya. Kakakku tuh padahal juga ini loh, udah umroh, tapi nggak tahu kenapa semenjak yang tadi pagi aku bilang kakak pernah ngerasain sukacita dalam hidup nggak, dia diem lama itu Hmm. gitu. Oke, tapi gini, Shalom Bro Paskah Kristus.
Ya, Iya, shalom Bang. Sore. Oke. saya tinggal di Papua. Sebentar Bu Vera. Eh, Iya, ini kan kayaknya berulang-ulang ya Bu ya. Sampai mm-mm. berkali-kali ya Bu Vera. Ibu mengalami apa namanya? Posisi apa ya? Mimpi di dalam Mimpi. gereja. Iya, betul mimpi di Iya, dalam gereja gitu ya. iya, Nah, kalau kalau kita lihat di firman ya Bu ya, iya, dua macam mimpi ya. Mimpi yang bunga tidur karena kecapean atau apapun itu ya, itu kan ada. iya, Tapi ada juga mimpi yang Tuhan mau kasih petunjuk gitu ya. Contohnya itu mimpi ketika apa ya, berulang. Jadi ketika Yusuf dia bermimpi apa, ada bulan dan bintang menyembah apa tuh, eh, apa ya, kayak 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 berkumpul gitu ya, ada 12 bintang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada berkasnya dia berdiri, temuan kemudian yang lain itu pada ngelingkerin, pada apa namanya, sama dia gitu kan. Nah, artinya apa ya? eh Mimpi itu berulang gitu, Bu. Nah, kemudian kayak kayak Samuel. Samuel pas masih kecil, dia masih kanak-kanak, tiba-tiba Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel gitu kan. Samuelnya dikira iya. itu bapak-bapak ini. Aku juga pernah gitu tuh, mimpi kayak dipanggil. Pas aku lagi duduk gitu kan, aku lagi duduk itu di salib itu di mimbar di depan itu ada yang manggil gitu. Berapa kali tuh aku mimpi gitu. Hmm. Nah, jadi ada, kalau misalnya kayak yang dialami Samuel pada waktu itu kan dia berulang dipanggil sama Tuhan, Samuel, Samuel, dikira kan Imam Eli kan, dia Iya. datang ke Imam Eli, ada apa Bapak gitu kan, enggak aku enggak manggil, terus lagi tidur lagi dipanggil lagi, Samuel, Samuel, datang lagi ke Eli, ada apa Bapak, sampai ketiga kali terakhir, oh Eli tahu ini pasti Tuhan, terus dikatakan apa namanya di kitab Samuel ya, sebentar supaya saya nggak keliru ya Bu ya, saya bacakan ya Bu ya. Samuel, kitab Samuel ya. Nah ini di dalam 1 Samuel 3 ya. Nah kemudian waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan manggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang manggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah kemudian Tuhan datang, berdiri di sana, manggil seperti sudah-sudah Samuel. Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah baru itu Tuhan bicara. Banyak hal tentang berisi teguran-teguran dan lain sebagainya. Nah maksudnya apa? Kita harus tanya Tuhan ya Bu ya. Tuhan, aku berkali-kali mimpi dalam gereja. Tuhan, aku hambamu, aku mendengarkan. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau mau, saya hambamu, saya siap mendengarkan. Tapi saya lihat ibu tadi udah mengatakan apa ya? Ibu ini kayak ini ya Bu ya, mau apa ya istilahnya? Merasa ibu dipakai gitu ya Bu, mau mau dipakai Tuhan gitu Bu, atau gimana? Iya, iya. Karena Hmm, gini loh, saya kalau seperti yang Bang Jack tadi bilang kan, yang tadi Bang Jack bilang, eh, mimpi terus apa apa tadi, berbicara, kalau memang Tuhan yang memanggil, tolong Tuhan berbicara seperti itu ya tadi yang Bang Jack bilang. ya, ya, Ya. Sama juga saya Bang Jack, saya tuh berapa kali mimpi, terus saya terakhir tuh saya berdoa waktu waktu yang saya mimpi sebelum saya masuk gereja, saya lipat ya. tangan, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini tolong kasih mimpi saya lagi Kak. Terus tunjukkan kuasamu, kasih pulang suamiku. Saya bilang, kasih pulang suami saya. Dia sekarang lagi salah jalan di sana. Hmm. Tolong tunjukkan. Kalau memang kau itu memang
saya memang ini, dan saya akan berjanji, saya waktu itu bilang saya berjanji jikalau memang saya punya rumah tangga akan baik-baik saja, suami saya pulang dan kembali sayang dengan saya, dengan anak-anak saya kembali, dia memang mau berubah, saya berjanji saya akan ikut suami saya punya ajaran. Saya bilang begitu kan intinya. Ah, itu yang saya bilang tadi. Tuhan menjawab itu tidak lama, hanya dengan 4 hari suami saya tiba di sini. Berarti kan itu memang Tuhan dia mau saya ikut dia, Haleluya. gitu. Jadi kalau kita berjanji dengan, seperti yang saya bilang, berjanji dengan manusia kita bisa mengingkari, tapi kita berjanji sama Tuhan, bagaimana kita mau mengingkari? Wow. Jadi saya yakin memang Tuhan mau saya ikut ke dia, gitu. Karena setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya rasa sukacita, damai, sejahtera dalam hidup saya rasa batin saya intinya tuh plong gitu loh. Kayak sudah tidak khawatir suami selingkuh, tidak khawatir besok ini saya kekurangan apa, tidak khawatir saya nanti bagaimana, karena saya percayakan semua ke tangan Tuhan, dan itu nyata. Macam kemarin saya tidak pegang uang, Bang Jack. Saya sudah tidak ada uang di rumah, tidak ada beras di rumah, tidak ada apa-apa di rumah. Tiba-tiba ada orang datang cari ternak. Saya cuma berdoa sebilang, Tuhan bagaimana ini besok anak-anak mau bayar uang ini, anak-anak punya ini sudah tidak ada, beras sudah tidak ada. Orang datang cari B2, saya tidak ada di saya carikan di teman, saya dikasih dengan cuma-cuma, saya dikasih 800.000. Itu kan berarti Tuhan lagi yang bekerja buat saya. Begitu. Padahal sudah tidak ada apa-apa di rumah. Amin, amin. Jadi intinya Tuhan, saya percaya Tuhan itu selalu menolong saya di saat saya membutuhkan Dia. Itu saja. Dan saya nggak ini sih, saya nggak sekarang saya bilang kan saya sudah dibuang dari keluarga. Saya bilang enggak apa-apa, saya cuma berdoa Tuhan. Yang penting saya tidak ditinggalkan gitu loh sama Tuhan. Amin. Dan saya yakin Tuhan nggak tinggalkan saya, itu aja. Kalau hanya manusia pun juga bisa pergi. Kalau Tuhan kan tidak. Itu yang saya yakini sekarang ini. Luar biasa. Haleluya. Bro Paskah, ada yang mau ditanyakan mungkin? LRBN. Iya, oke. Mau tambah wawasan aku, Bang. Maaf ya kalau saya belepotan karena saya bicara apa yang saya rasakan sekarang. Dan apa yang saya alami sekarang itu yang saya bicara. Saya nangis loh ini. Saya terima kasih banyak dengan Bang Jack, dengan Bang Jack tuh yang selalu menanyakan, nge-DM Ibu Vera udah ke gereja. Terima kasih banyak, udah dibantu gitu loh, maksudnya semakin dimantapkan keinginan saya untuk ke Tuhan. Halo. Maaf tadi dipanggil ini saya. Maaf ya Bu ya. Oh ya. Iya. Saya bilang saya terima kasih banyak dengan Bang Jack, karena Bang Jack itu masih ngepantau saya, nanyain Ibu Vera gimana gitu. Betul Bu, ya kita apa ya namanya, karena kan seperti ini ya Bu ya. Ibu bisa bayangin misalnya seorang ibu melahirkan ya, punya baby ya. Nah, kemudian ada nggak kepikiran bahwa baby itu akan ditinggalkan begitu saja?
Ya enggak lah. Kan nggak mungkin kan. Nah, demikian pula apa namanya? Ya itulah kenapa apa ya kita doain ibu masuk dalam daftar doa saya doain dan lain sebagainya. Maksud saya demikian pula teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain yang ada dalam oiko saya kayak Bang KTFP, Bang Erben ini juga saya doakan juga gitu. Jadi ya termasuk ibu ya kita berdoa supaya Tuhan senantiasa bimbing. Maksudnya apa ya? eh Kayak semacam benih ya Bu ya, benih. Misalnya kita tanami benih. Nah, nanti kan ada ayam, ada apa yang ya itu kan kita bikin pagar, istilahnya kayak gitu kan. Kita bikin Iya, pagar, iya. kita kita jagain supaya benihnya itu benar-benar bertumbuh. Nah, Iya, iya. memang di dalam perjalanan rohani ya Bu ya, namanya perjalanan rohani itu ada jatuh bangun dan lain sebagainya Bu. Itu setiap orang pasti pernah mengalami itu. Nah, Iya, macam tetapi sekarang saya diuji nih sama anak-anak ini. hmm, Sama anak sendiri. oh iya Bu ya. Ya memang kita harus terus tidak berhenti ya Bu ya. Iya, Yang bisa menghilangkan, jadi gini, keselamatan itu dari Tuhan. Yang bisa menghilangkan itu kita. iya, Kitalah yang membuang keselamatan itu. Kita udah dikasih, kitalah yang membuang keselamatan itu. Nah ini yang apa namanya? Yang saat ini kenapa ketika saya apa ya istilahnya kayak bayi rohani, selain seperti itu, ya benar-benar saya pantau gitu. Saya pantau, maaf ya Bu ya, izin ya, saya pantau. Saya iya, cuma sekedar paling tanya, "Ma Bu, apakah hari ini sudah baca firman atau seperti apa?" Nah, itu yang bahkan saya punya anak ya Bu ya, saya punya anak sampai hari ini itu saya pantau. Nah, udah baca firman belum? Misalnya seperti itu. Ya, memang di dalam keluarga kami ajarin seperti itu, Bu. Kami ajarin bagaimana anak ini tuh apa dari kecil dia mengasihi Tuhan. Ya itu ya. Itu yang berusaha kita apa ya? Kita bangun budaya istilahnya. Kenapa kita harus bangun budaya? Karena sesuai dengan di kitab Ulangan 6, Bu. Di kitab Ulangan 6 itu dikatakan seperti ini. Kita buka ya Ulangan 6 ya. Bagaimana prinsip mendidik anak ya. Itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 6 ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah menjadi lambang di dahimu, haruskah menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada tiang pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar, baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar di tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah, di namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, ayat 7 tadi ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan iya, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nah, orang Kristen ini ada kekurangan di sini, Bu. Mereka kadang, apa ya, seperti orang membangun rumah nih. Orang membangun rumah, dia cuman sediakan semen, pasir, sama batu bata dan berharap itu muncul rumah sendiri gitu. Mujizat, celing, langsung muncul rumah sendiri. Dia berharap seperti itu. Padahal tidak ada. Semuanya itu butuh effort. Semuanya itu butuh kerja keras. Semuanya itu butuh doa, tangis, gitu ya. Kita butuh yang namanya apa ya? Apalagi ibu punya putra putri ya. Nah, iya, ibu kan pasti juga berpikir bagaimana mereka nanti ke depan, bagaimana mereka punya dan ibu punya cucu dan lain sebagainya. Nah, iya, dari sekarang ibu harus
apa ya, minta sama Tuhan. Karena Tuhan udah buka jalan ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan pakai ya. Tuhan mau bicara, Tuhan mau pakai dan sesuatu yang luar biasa gitu ya Bu ya. Nah, Ibu minta, Tuhan aku minta supaya anakku, cucu-cucuku, cicit-cicitku, keturunanku, mereka seumur hidup mengasihi Engkau. Itu Iya, yang Ibu harus minta, kemudian Ibu tanamkan. Saya pernah melihat video yaitu bapak-bapak udah usia 99 tahun apa ya, hampir 100 tahun. Dia sudah membaca Alkitab itu kurang lebih 90 kali, Bu. Selesai. Dan mm-mm. dia terlihat segar dan dia terlihat apa ya? Firman Tuhan tuh bikin pinter loh. Di kitab Ulangan itu dikatakan, kamu akan disebut bangsa yang bijaksana ketika engkau membaca Taurat itu. Makanya kan eh, resep orang Yahudi apa tuh? Jenius, ya kan? Yaitu dari Torah. Nih ya, saya kasih ayatnya di sini. Sebentar. Dari mana rahasia? Nah ini. Ulangan 4 ayat 6 ya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapannya akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saya ulang ya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapannya akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, budaya merenungkan firman ini memang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan secara DNA, itulah kenapa dengan merenungkan, dengan melakukan, maka mereka menjadi bijaksana. Nah, secara DNA turun. Kita tahu orang-orang Yahudi sekarang, kadang ada yang hidupnya benar-benar sekuler, dan lain sebagainya. Tapi secara DNA, mereka mewarisi DNA, sehingga kita tahu mereka bangsa yang bijak. Rahasianya di mana? Di kitab Ulangan tadi. Oh, mereka bijak, mereka pinter, mereka cerdas-cerdas, mereka banyak penemu. Siapalah kita sebut eh, Facebook pemiliknya Yahudi, Google pemiliknya Yahudi, Microsoft pemiliknya Yahudi dan lain sebagainya ya. Nah, startingnya dari mana? Dari hal yang kecil dari dalam rumah ibu, yaitu merenungkan firman siang dan malam. Nah, ini memang eh, ya kita percaya ya. Tuhan pasti Iya, akan buka jalan dan iya, Tuhan akan pasti akan ini. amin. Yes, amin. Halo Leerben, Leerben. Leerben, masih di sana kah? Oh, kayaknya tadi mau mandi ya. Eh, Bu Vera berarti minggu depan ya acaranya acara komselnya ya Iya, hari Kamis, hari Kamis. Kamis Oke depan. oke Kamis depan. Yang hari Iya, ini di tempat teman ya Bu ya. iya. Tadi di tempat aku juga bukan maksudnya cuman satu jemaat, tapi aku kan masih baru ya. Mm-mm. Aku juga baru ikut-ikut aja gitu. Hmm. Tadi yang dibagikan firmannya apa Bu? Mungkin Saya masih masih ingat. belum, jujur saja ya Pak, saya ini masih belum paham, Oh, belum it's okay, it's okay, Bu. terlalu belum terlalu paham gitu ya Bang Jack ya. Jadi ikutin aja dulu, pelajari pelan-pelan. Pastikan Tuhan dia bimbing nanti. Amin, Buktinya, amin Bu. buktinya kan tetangga sendiri ternyata satu gereja. Langsung dibawa tadi pergi pergi ke kebaktian, terus langsung Hmm. didaftarkan, dibikin kelompok, begitu-begitu Hmm. kan. Amin, amin Maksudnya Bu ya. itu jalan, maksudnya langsung dikasih jalan ternyata tetangga sendiri depan rumah lagi Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Belum paham saya jujur saja. Ya, Saya nggak it's mau okay sok Bu, tahu, it's okay. saya It's nggak okay. mau sok paham, padahal saya belum terlalu paham. It's okay, Bu. Ya, nanti sambil jalan ya pasti Tuhan bimbing, Bu. Iya, Apa namanya? eh Kita
enaknya kalau saya sih saya ngakui Tuhan saya nggak bisa gitu ya. Saya nggak Iya, bisa. saya belum Kita belum kita sadar diri paham. dengan kondisi ya. Tuhan saya nggak bisa, tapi Tuhan tolong saya gitu. Iya. Gitu. Heeh. Apalagi kan Bahkan, suami saya sudah mau pulang nih. Jadi kan kalau sudah hmm, ke gereja sama suami kan udah lebih enak. wah, amin Bu, amin, Gitu. amin, amin, amin Bu, Bisa amin. tanya-tanya. Habis Alkitab Ya. dia bawa jadi sama dia. Install Bu, install di di HP kan bisa ya Bu Oh ya. ya bisa ya? Oh iya Iya ntar aku betul, install. iya betul, betul. Nanti Ibu bisa buka dari apa Injil Yohanes. Nanti nggak apa-apa ya Bu ya kita tanya kita gimana Bu hari ini apa nggak apa-apa ya Bu ya Bu Vera ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Malah siap-siap Bu. malah lebih seneng kalau dibimbing, kalau Oh dipantau siap gitu. Bu. Malah Ya ya. diajarin harus gini tuh malah seneng karena kan kita belum tahu ya, belum paham, belum terlalu Iya Bu paham. ya. Siap Heeh. siap siap. Ya. Ya kita dengan senang hati Bu. Kita maksudnya apa ya? Terus nanti juga kalau apa namanya kalau misalnya dengan yang di tetangga nanti coba tanya ada tidak katekisasi misalnya gitu kan. Katekisasi kayak pendalaman iman gitu. Nah nanti arahnya nanti untuk baptisan misalnya seperti itu Bu. Oh iya itu tadi udah ditanya kan Mm-mm. kira-kira aku tuh kapan mau dibaptis? Maksudnya kalau macam sudah masuk begini udah didaftarkan ke gereja itu, udah masuk Mm-mm. jemaat di situ, kapan dibaptis terus kan ditanya tuh sama teman ini yang tetangga. Terus aku bilang gini, kan aku belum nikah gereja, jadi tunggu suamiku pulang dulu. Aku bilang Hmm. gitu. Iya kan harus nikah gereja Betul dulu kan? betul. Iya iya. Iya, Oh iya. Soalnya kalau dulu kan nikah nikah penghulu ya Bu ya. iya dulu kan Oh, I see, I see. nikah Wah, ini wah. Iya, iya, betul, betul. Amin, harus amin, Bu. nikah gereja dulu kan? Kalau nggak salah Mm-mm. sih kan harus gitu. Iya, iya, Bu, betul. Mantap ini. Layer band. Wes, keren. Ada yang tepuk tangan nih. Haleluya. Ada yang mau tanggapi teman-teman? Oke, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali Selamat di Radio malam. FM gelombang 90,99,9. Oke, teman-teman silakan Komanya dimulai ada dua kegiatan. ya? Komalnya satu. Satu, Bu. Komanya ada dua, 9,99,9. Ya namanya juga aku. Penting kan kalian terhibur. Layer band Luar tadi biasa. tadi udah selesai mandi Layer band. Udah selesai Oh mandi. iyalah. Udah selesai. Iya. Ini yuk kita doain Bu Vera dulu yuk. Kita doain sebentar yuk. Layer band dan teman-teman di sini. Ya, pimpinlah doa. Oke, ya saya pimpin ya. Mari teman-teman juga yang di bawah kita tumpang tangan ya buat Ibu Vera supaya hari demi hari Tuhan bimbing dia, Tuhan pakai dia. Oke, mari kita merendahkan diri, kita Yes. berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami melihat ada satu saudara kami Tuhan tambahkan dalam jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mohon Kau berbicara buat saudari kami, Bu Vera. Kami mohon Tuhan, Amin, Engkau Tuhan. bimbing langkahnya, Engkau berjalan di depannya, Engkau luruskan jalannya. Kami berdoa Tuhan, di mana ibu ini berada, biarlah Engkau di situ juga hadir Tuhan untuk membimbing dia menjadi hamba-Mu yang Tuhan pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan taruh di dalam hatinya kerinduan, hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Taruh dalam hatinya kerinduan Tuhan, keinginan untuk mengenal, mendekat kepadamu ya Tuhan. Hari demi hari ya Bapak, Tuhan taruh hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Bagaimana dia ingin terus-menerus membaca firman, merenungkan firman-Mu Tuhan. Mengenal isi hati-Mu Tuhan. Satu frekuensi dengan pikiran-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Berkati Bu Vera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk putra-putri beliau. Kami berdoa untuk suami beliau. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam keluarga dia Tuhan. Tuhan turunkan damai sejahtera. Damai-Mu ya Tuhan.
damai sejahtera yang dari surga Tuhan turun ya Bapa di dalam nama Yesus. Apapun masa lalu dari keluarga ini ya Tuhan, Tuhan boleh singkirkan itu jauh-jauh Tuhan. Seperti timur dari barat Tuhan, begitu jauh Tuhan, terpisah ya Tuhan. Tuhan gantikan dengan kehidupan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan kesembuhan ya Bapa, dengan berkat-berkat daripadamu. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Untuk Ibu Vera, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada pemulihan hari demi hari Tuhan. Mereka mengalami Tuhan sukacita, firman-Mu ditinggikan, firman-Mu menjadi tonggak, menjadi soko guru dalam rumah tangga Ibu Vera ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan dari situ mereka kuat, mereka diberikan kekuatan ilahi untuk mereka bisa hari demi hari mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Lairben mau doa? Udah, Mas. Oke. Amin. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.